Komitmen memastikan HTI dan FPI terlarang jelas sangat menyakiti hati umat Islam, karena semua juga paham HTI dan FPI adalah korban kezaliman rezim Jokowi. Pelarangan HTI dan FPI itu bagian dari perjuangan Nasdem selama bertahun-tahun, jauh sebelum kita deklarasikan Anies. Dan bukan hanya itu, ada banyak sekali keputusan-keputusan pemerintah Jokowi yang kita anggap baik dan kita akan teruskan pasti jelasnya. Kalau kita bicara tentang menegakkan negara hukum, rule of law, maka sesungguhnya justru pemulihan FPI adalah bagian dari rekonsiliasi seandainya Anies menjadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Saya pakai polo shirt sekarang warna hitam. Dasar promosi ya. Ya Sobat RH sekalian, ini menarik ya. Jadi tadi yang dipersoalkan statement kader Nasdem terkait dengan cawapres yang dianggap menyinggung AHY. Nah sekarang statement dari kader Nasdem yang dianggap menyinggung umat Islam, dalam tanda kutip umat Islamnya ya, karena kalau kita bicara umat Islam itu tentu banyak preferensinya, tapi paling tidak kita sebut begitu saja ya, karena ada satu pernyataan dari kader Nasdem yang menyebut bahwa kalau Anies Baswedan menjadi presiden, HTI dan FPI tetap dilarang. Nah, ini ada tanggapan dari seseorang ya yang tidak lain adalah lawyer atau pengacara atau penasihat hukum Bambang Tri Mulyono, Bambang Tri dan Gus Nur. Sobat sekalian, kita bacakan ya. Tak suka Anies didukung Nasdem, pengacara Gus Nur dan Bambang Tri, Nasdem perusak dan bodoh tak tahu hukum. Luar biasa pernyataannya ya. Oke, kita bacakan Warta Ekonomi. Warta Ekonomi Jakarta, pengacara Gus Nur Sugi dan Bambang Tri Ahmad Hosinuddin mengaku suara umat Islam yang selama ini solid mendukung Anies Baswedan kini telah dirusak oleh Nasdem. Pasalnya Nasdem belum bisa lepas dari partai pendukung penista agama. Dalam hal ini kaitannya di Pilkada 2017 saat itu Partai Besutan Surya Paloh mendukung Ahok. Terus terang di antara sebab preferensi politik umat Islam lebih condong kepada Anies Baswedan adalah karena Anies dekat dengan umat Islam dan pro arus perubahan. Namun sayang dukungan umat Islam, semangat arus perubahan itu telah dirusak oleh Partai Nasdem, kata Ahmad dalam pernyataannya. Ahmad mengutip pernyataan Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim memastikan bahwa organisasi HTI dan FPI akan tetap terlarang jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Taslim bahkan mengatakan hal itu sudah menjadi komitmen bersama. Menurut Ahmad, sikap politik Nasdem ini telah mencederai umat Islam sekaligus hianat pada komitmen akan perubahan. Nasdem telah merusak kohesi sosial dan ikatan kesatuan pandangan politik umat Islam yang sebelumnya mendukung Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Menurutnya HTI dan FPI adalah ormas Islam bagian dari umat Islam. HTI dan FPI selama ini telah ada dan selalu membersamai umat Islam dalam setiap aktivitas dakwahnya. Komitmen memastikan HTI dan FPI terlarang jelas sangat menyakiti hati umat Islam, karena semua juga paham HTI dan FPI adalah korban kezaliman rezim Jokowi. Tidak ada satupun kesalahan HTI maupun FPI, justru rezimlah yang telah bertindak zalim pada HTI dan FPI, pungkasnya. Ia menyanggah pendapat Nasdem yang menyebut HTI dan FPI terlarang. Ini sangat jahat karena tidak ada satupun dasar hukum maupun putusan pengadilan yang menyatakan HTI dan atau FPI terlarang.
bisa juga hal ini mengonfirmasi kebodohan Nasdem yang tidak paham nomenklatur hukum. Kasihan jika politisi bodoh terus memimpin negeri ini. Semangat perubahan yang digaungkan Nasdem menjadi tidak bernilai karena Nasdem malah mempertahankan legasi kezaliman Jokowi. Mencabut BHP, Badan Hukum Publik HTI, dan tidak menerbitkan SKT FPI tanpa kesalahan adalah kezaliman dan malah akan terus dipertahankan. Bahkan lebih jauh Nasdem memberikan garansi akan tetap mempertahankan keputusan zalim Jokowi. Di mana letak mau berubahnya? Sikap Nasdem ini tentu saja membuat umat Islam khawatir mau memilih Anies Baswedan sebagai capres. Alih-alih mau melakukan perubahan, umat Islam khawatir kelak Anies setelah menjadi presiden akan dikendalikan Nasdem yang mempertahankan kebijakan politik anti-Islam yang diwariskan oleh rezim Jokowi, pungkasnya. Oke, Sobat RH sekalian, itu dari pendapat Ahmad Hauzinuddin. Ya. Jadi Sobat era sekalian, ini ngeri-ngeri sedap ya. Saya tidak tahu harus komentar dari mana. Tapi yang paling penting tadi sudah kita dengarkan pemimpin adil ya. Jadi pemimpin adil itu akan membawa mata air kebaikan, tapi yang zalim itu akan menenggelamkan umat manusia dengan kezalimannya. Nah, kita mau jadi pemimpin adil atau mau pemimpin zalim? Itu soalnya ya. Hal yang menarik ya untuk kita cermati Sobat era sekalian. Tidak mudah tentunya menghandle soal ini, perlu kedewasaan, dan juga ngapain pula Nasdem namanya Taslim lagi mengeluarkan pernyataan yang menurut saya tidak produktif saat ini. Jadi saya setuju dengan Ahmad Hauzinuddin, HTI dan FPI adalah korban dari rezim saat ini. Saya setuju organisasi itu dihukum kalau seandainya dia membuat kesalahan. Tapi kalau dia tidak bikin kesalahan apapun, hanya karena persepsi misalnya, maka itu zalim. Tidak ada due process of law. Makanya kalau you can check it ya, in 2017 salah seorang pakar hukum yang menolak adanya Perpu Ormas adalah Refli Harun. Karena saya melihat Perpu Ormas itu tidak demokratis karena itu bisa membubarkan organisasi tanpa due process of law dengan teori contrario actus. Padahal hukum administrasi tidak boleh mengalahkan hak asasi manusia. Kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah hak asasi manusia. Sementara mencabut SKT, tidak memperpanjang badan hukum dan lain sebagainya, itu adalah tindakan administratif. Tindakan administratif itu bisa dilakukan kalau ada proses pengadilan yang substantif sifatnya. Jadi tidak bisa mendahului hak asasi manusia karena kebebasan berserikat dan berkumpul itu dijamin konstitusi dan tidak ada bukti misalnya FPI dan HTI itu akan mengganti ideologi Pancasila dan lain sebagainya. Bahkan di dalam undang-undang keormasan kita dan juga partai politik, kita bisa merujuk atau menunjuk dasar selain Pancasila. Jadi Pancasila itu diterima sebagai common ground, tapi setiap organisasi itu ada kekhasan masing-masing. Apakah kekhasan itu Islam misalnya? Apakah kekhasan itu non-Islam? Apakah kekhasan itu berbau kedaerahan atau apa? Jadi bukan berarti kemudian organisasi itu harus diseragamkan semua. Sobat era sekalian, itu satu perspektif yang sampai sekarang saya tidak melihat ada alasan hukum yang kuat untuk membubarkan baik HTI maupun FPI. Bahkan Mahfud MD ketika membubarkan FPI pada tanggal 30 Desember 2020 yang lalu itu mengatakan dia bubar dengan sendirinya karena surat keterangan terdaftarnya tidak diperpanjang. How come? Padahal Mahfud sendiri sebagai pakar hukum tata negara paham bahwa yang namanya surat keterangan terdaftar itu bukan tanda eksistensi dari suatu organisasi. Dan terbukti ketika dideklarasikan Front Persaudaraan Islam, ternyata tidak perlu mereka melakukan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM karena mereka tidak mau, termasuk juga pendaftaran ke Kementerian Dalam Negeri. Kalau Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan status badan hukum, Kementerian Dalam Negeri untuk sekedar mendaftar sebagai ormas. Saya sudah mengatakan keuntungan ormas terdaftar itu hanyalah soal memungkinkan mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah misalnya. Tetapi itu tidak menjamin bahwa mereka bisa
berkembang organisasinya. Itu satu. Yang kedua, dan tidak juga ada larangan kalau mereka tidak mendaftar, mereka tidak bisa melakukan kegiatan. Banyak organisasi yang tidak mendaftar dan memang not necessary mendaftar. Seperti misalnya persatuan-persatuan alumni ya. Saya mantan ketua alumni di SMA 5 Palembang misalnya, nggak perlu mendaftar. Ngapain mendaftar? Bahkan kadang-kadang yang tidak terdaftar tuh diakui juga. Contoh organisasi relawan itu mirip-mirip ormas juga sesungguhnya. Projo misalnya, saya tidak tahu apakah Projo sudah terdaftar atau sudah berbadan hukum atau tidak. Tapi banyak organisasi relawan yang sama sekali tidak terdaftar dan mereka diakui eksistensinya. Bahkan it could be possible mendapat bantuan dari negara juga karena dianggap dekat dengan kekuasaan ya. Itu satu dari sisi hukumnya, aspek hukumnya. Dari aspek politiknya, ngapain kader Nasdem ngomong seperti itu? Ketika justru Anies dianggap sebagai representasi dari suara umat Islam yang saat ini dizalimi atau terzalimi. Dan jangan lupa dunia internasional itu sudah agak berubah sedikit. Dunia internasional sudah berubah dalam memandang Islam dengan diterimanya resolusi PBB pada tanggal 15 Maret yang berisi perang terhadap Islamofobia. Di Amerika Serikat melalui Ilhan Omar, seorang Congresswoman Muslim pertama kali di Amerika Serikat, juga mengeluarkan undang-undang agar mereka jangan termasuk perang melawan Islamofobia juga ya, war on Islamofobia. Jadi dunia sudah berubah, kenapa Indonesia tiba-tiba takut dan khawatir? Jadi kita harus ada benchmarknya, harus ada boundary-nya. Jadi boundary-nya itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi apapun sepanjang dia masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ya acceptable. Sepanjang dia mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 acceptable. Tapi kalau kita lihat misalnya mereka mempercayai hal yang sifatnya mondial, itu kan pikiran dan hati nurani tidak bisa dibatasi. Sama seperti misalnya seorang Katolik yang mempercayai kekuasaan Paus di Vatikan, kan bukan berarti dia tidak NKRI. Jadi kepercayaan Katoliknya dia tunduk pada Paus, dia juga seorang NKRI yang harus tunduk pada hukum Indonesia. Jadi hal yang sama berlaku juga untuk umat Islam. Dia tunduk kepada Quran sebagai hukum yang universal, tetapi dia juga harus tunduk kepada hukum-hukum yang ada di NKRI ini. Jadi no dikotomi harusnya, karena Pancasila itu tidak menghilangkan agama ya, dan agama tidak menegasikan Pancasila seharusnya. Karena nilai-nilai Pancasila itu nilai-nilai yang mulia. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sengaja saya sebutkan Pancasila secara lengkap agar kita tidak lupa. Karena ada ketua DPRD di Jawa Timur yang lupa sehingga terpaksa mengundurkan diri ketika menyebut sila keempat. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bingung dia bolak-balik. Ya, jadi itu soalnya ya saudara sekalian. Saya kira Nasdem tidak perlu pakai blundar sana blundar sini. Apalagi nih Taslim mau ngomong lagi misalnya, mau melakukan klarifikasi, nggak usah. Lebih baik diam saja untuk hal-hal yang sebenarnya tidak strategis juga kalau diomongkan saat ini atau sekarang. Mudah-mudahan Taslim ini dimarahin oleh elit Nasdem ya. Gitu, ngerusak orang saja ya, karena bagaimanapun Nasdem kemudian juga siapapun yang mendeklarasikan Anies perlu suara umat Islam, karena suara umat Islam adalah suara yang mayoritas. Bayangkan kalau umat Islam kompak, maka siapapun yang dicalonkan pasti akan menang. Walaupun memang selalu ada upaya untuk memecah suara umat Islam ya, dengan berbagai terminologi macam-macam lah. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya sobat semuanya. Ini atas permintaan dari rekan-rekan sekalian, kita akan bahas mengenai pernyataan dari Nasdem, salah seorang anggota dari Nasdem yang mengatakan bahwa FPI dan juga HTI akan tetap dilarang sekalipun Anies terpilih sebagai presiden di 2024. Persoalannya, kalau mau menegakkan hukum itu jangan pakai sentimen, pakai alasan yang rasional dan benar. Saya tidak tahu apa alasan untuk membubarkan HTI, tetapi jelas motifnya
sangat politis pada waktu itu karena pembubarannya menjelang 2019. Sementara membubarkan FPI itu 2020 ketika Habib Rizik pulang dan tidak jelas alasannya apa. Yang jelas SKT-nya, surat keterangan terdaftar, tidak diperpanjang dan itulah yang dijadikan alasan untuk membubarkan. Padahal harusnya ya tanpa SKT pun nggak ada masalah. Tapi begitu dikasih konsesi Front Persaudaraan Islam, pemerintah sesungguhnya sudah berhasil memperkecil daya dorong atau gebrak dari FPI ketika membubarkan Front Persaudaraan dan digantikan menjadi Front Pembela menjadi Front Persaudaraan. Oke, coba kita bacakan dan kemudian kita akan bahas ya Sobat Era sekalian. Nasdem jamin Anies tetap larang FPI 2024, ex pengurus buka suara. Jakarta, CNN Indonesia, mantan Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Aziz Yanuar mengkritik keras pernyataan Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim yang tetap melarang organisasi besutan Rizik Syihab dan Hizbut Tahrir Indonesia HTI bila Anies Baswedan terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024. Baginya, pernyataan Nasdem itu menunjukkan sikap over superior terhadap sesama anak bangsa sendiri. Suka berhalusinasi dan over superior terkadang down to earth supposed to be. Belum berkuasa sepenuhnya sudah sedemikian rupa kelakuannya. Berubahlah, kata Aziz kepada CNN Indonesia. Aziz lantas mempertanyakan bagaimana Nasdem ingin mewujudkan visi restorasi Indonesia bila masih memiliki mental inlander. Ia menilai prinsip restorasi Indonesia yang dipegang Nasdem seharusnya dapat bermanfaat bagi warga Indonesia, seperti memulangkan tenaga kerja asing, menyetop utang negara hingga tak melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Bukan sebaliknya, malah menunjukkan sikap superior kepada sesama anak bangsa sendiri. Kalau cuma over superior sama sesama anak bangsa mah kurang jauh berarti mainnya, kata Aziz. Terpisah, mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia HTI Ismail Yusanto enggan untuk merespons pernyataan Nasdem tersebut. No comment lah, kata Ismail. Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim memastikan organisasi yang telah dilarang oleh pemerintah akan tetap terlarang jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Baginya keputusan itu sudah menjadi komitmen bersama. Kalau tentang FPI dan HTI dan segala macam itu kan sudah komitmen kita bersama. Jangan pun Anies, orang lain pun yang menjadi menteri, yang jadi presiden, Nasdem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang, kata Taslim dikutip Detik. Taslim mengatakan Nasdem memberikan garansi akan tetap melarang organisasi terlarang itu. Dia menyebut keputusan itu akan tetap dipertahankan. Taslim menambahkan bahwa pelarangan HTI dan FPI adalah bagian dari perjuangan Nasdem. Luar biasa ya. Nasdem juga akan meneruskan program Presiden Jokowi yang dianggap baik. Pelarangan HTI dan FPI itu bagian dari perjuangan Nasdem selama bertahun-tahun. Jauh sebelum kita deklarasikan Anies. Dan bukan hanya itu, ada banyak sekali keputusan-keputusan pemerintah Jokowi yang kita anggap baik dan kita akan teruskan. Pasti jelasnya. Ya, Sobat Era sekalian, ini menarik ya. Kadang-kadang orang bicaranya tidak bicara negara menjadi negara hukum, tapi yang dibicarakan sentimen hukum ya. Kalau untuk HTI saya skip dulu karena saya belum punya record, lupa saya apa alasan HTI dibubarkan. Karena itu pembubarannya sebelum pemilu 2019. Tapi FPI saya ikuti betul bahwa kalau menurut Mahfud MD karena SKT-nya tidak diperpanjang, surat keterangan terdaftar. Tidak ada langkah atau melakukan tindak kriminalitas sehingga FPI dilarang. Jadi Sobat Era sekalian, orang bicara organisasi ini dilarang. Oh, dilarang karena apa? Gak jelas. Apakah karena dia terlibat terorisme? Apakah dia terlibat kriminalitas? Bahkan anggotanya yang justru dibunuh. Justru Habib Riziknya yang dikriminalisasi bersama anggota FPI lainnya. Ada menantunya, kemudian ada beberapa mereka yang melakukan atau mengerjakan acara peringatan Maulid Nabi. Jadi gak jelas. Karena itu kalau kita bicara tentang menegakkan negara hukum, rule of law, maka sesungguhnya justru pemulihan FPI adalah bagian dari rekonsiliasi seandainya Anies menjadi presiden. Dan apa salahnya FPI itu, saya juga heran ya. Jauh lebih berbahaya ex-PKI dibandingkan FPI yang sudah punya track record
melakukan bantuan-bantuan. Kalau misalnya ada masa lalu FPI suka melanggar hukum dan lain sebagainya, itu sudah ada konsekuensinya. Lalu apa bedanya dengan partai-partai politik yang pengurus-pengurusnya melakukan tindak pidana korupsi? Toh tidak pernah ada imajinasi untuk membubarkannya. Jadi kalau kita kesalahan itu dilakukan oleh individu, maka individunya yang dihukum, organisasinya jangan. Dan ketika FPI dibubarkan kan tidak ada kesalahan apapun. Mahfud MD sebagai katakanlah otak hukumnya terhadap pembubaran tersebut hanya mengatakan karena SKT-nya, surat keterangan terdaftarnya itu tidak diperpanjang. Padahal semua orang tahu itu bukan alasan untuk memberhentikan organisasi atau melarang organisasi. Makanya ketika FPI mendeklarasikan lagi sebagai Front Persaudaraan Islam dan tanpa mendaftar di Kementerian Dalam Negeri, ya Mahfud cepat-cepat menyambutnya dan tidak melarangnya. Kenapa? Karena misi untuk membubarkan FPI sudah selesai. Jadi itu caranya untuk memperlemah. Jadi sahabat era sekalian, sekali lagi ya kita tertawa saja kalau misalnya tiba-tiba orang semangat sekali untuk melarang FPI tanpa kita tahu apa salahnya. Makanya jangan heran ya seorang non-muslim seperti Ariel Herianto pun dia objektif dengan mengatakan bahwa dulu di masa pemerintahan Orde Baru organisasi-organisasi itu dibubarkan dan kita sepakat mengatakan pemerintahan itu adalah pemerintahan yang otoriter. Tapi sekarang ketika ada pembubaran HTI tanpa due process of law, kita mengatakan otoriternya di mana? Bahkan aktivis-aktivis demokrasi lebay dengan mengungkapkan bahaya FPI itu ya. Jadi kalau kita ngomong tentang dengan Habib Rizik ya, ngomong tentang orang-orang FPI, yakinlah mereka justru punya jiwa Pancasilais. Habib Rizik bahkan membuat S2-nya, tesis S2-nya tentang Pancasila. Jadi kalau kita orang berbeda pendapat, misalnya keras kritiknya, bukan berarti kemudian dia bisa diperlakukan secara tidak demokratis. Ini negara hukum dan negara demokrasi, a constitutional demokrasi. Karena itu tindakan-tindakan penguasa itu harus didasarkan pada dua prinsip itu, yaitu prinsip negara hukum rule of law dan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Jadi tidak boleh seenaknya saja membubarkan organisasi tanpa adanya sebuah proses hukum yang memadai, tanpa adanya putusan hukum yang memadai. Itu soalnya sobat era sekalian ya. Ya sobat era sekalian, itu saja ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Sekali lagi, prinsip negara kita adalah negara hukum, rule of law, dan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjelma menjadi a constitutional democracy. Segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan konstitusi. Jadi tidak boleh semena-mena hanya mendasarkan pada kuat-kuatan karena kekuasaan. Terakhir silakan ya kalau mau pesan kaos keren cadas. Ada polo shirt, ada t-shirt, ada jaket juga ya. Jaketnya sudah di display ya. Jadi sobat era sekalian, dan juga ada produk-produk lainnya ya. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.